Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmania Pratiwi dan rekan saya Siti Hoirotunisa. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai systematic review dan meta-analisis dengan judul The Efficacy of Nutrition Education Intervention Based on Smartphone in Promoting Exclusive Breastfeeding Practice. Yang pertama ada introduction, yaitu pemberian ASI eksklusif merupakan fondasi kesehatan pada anak. Pemberian ASI eksklusif dapat melindungi anak dari berbagai penyakit seperti diare, pneumonia, dan juga malnutrisi. Pemberian ASI eksklusif juga merupakan salah satu bagian dari SDGs 2030, yaitu untuk mencapai kehidupan yang sehat dan sejahtera. WHO memiliki target pada tahun 2025 pencapaian ASI eksklusif minimal 50%. Faktor yang mempengaruhi ASI eksklusif ini adalah pengetahuan ibu, motivasi dalam menyusui, kurangnya layanan konseling, kurangnya kampanye ASI eksklusif, dan juga peran tenaga kerja, serta ibu yang bekerja, kampanye sosial formula, sikap ibu, dan juga dukungan keluarga. Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan sebagai media promosi kesehatan. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi Android. Dengan adanya pemberian informasi melalui pesan pada aplikasi smartphone dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap diet. Nah, media pendidikan gizi berbasis Android ini juga meningkatkan pemahaman sikap dan praktik gizi seimbang pada anak sekolah dasar. Tujuan dari penulisan systematic review dan meta-analisis ini yaitu untuk mengetahui platform media sosial mana yang paling efektif dalam intervensi pendidikan gizi untuk mendukung keberhasilan ASI eksklusif. Metodenya, jadi database yang kami gunakan yaitu terdiri dari Scopus, PubMed, Science Direct, dan juga Google Scholar. Untuk keywords yang kami gunakan yaitu ada nutrition education dan juga exclusive breastfeeding dengan rentang publikasi yaitu tahun 2018 hingga 2022. Kriteria inklusi yang kami gunakan yaitu berupa jurnal yang menggunakan RCT dan juga kuasi eksperimental, kemudian jurnal yang dilakukan pada ibu hamil dan juga ibu menyusui, kemudian penggunaan nutrition education-nya menggunakan aplikasi atau smartphone, kemudian outcomes-nya berupa eksklusif breastfeeding practice. Untuk kriteria eksklusinya yaitu bukan merupakan intervensi nutrition education dan juga tidak berfokus pada breastfeeding, kemudian tidak menggunakan smartphone atau aplikasi intervensi, kemudian artikel juga tidak mendiskusikan mengenai nutrition education dan juga breastfeeding. Berikut data ekstraksi yang kami gunakan. Kami menggunakan dalam literatur ini kami menggunakan Prisma flowchart. Jadi dia dapatkan pertama total yaitu sebanyak 2070 artikel dan ditambah 2. Jadi totalnya ada 2072 artikel. Kemudian kami screening hingga mendapatkan 7 artikel. Analisis yang kami gunakan yaitu aplikasi yang digunakan dalam menentukan meta-analisis yaitu Stata, dan juga data yang kami gunakan merupakan risk ratio dengan interval 95%. Resultnya berikut untuk studi karakteristiknya. Yang pertama ada Cobble Jennifer et al. Yang dilakukan di USA dengan studi desainnya randomized control trial pada tahun 2021, di mana sampelnya terdapat 41. Kemudian untuk yang kedua ada Archana Patel di India tahun 2018 dengan sampelnya sebanyak 1036. Kemudian yang ketiga ada Rosa yang dilakukan di Palembang, Indonesia dengan sampelnya sebanyak 100. Kemudian ada Deborah Silva yang dilakukan di Brazil dengan banyak sampel 251. Kemudian lalu penelitian dari Adam dengan sampelnya 87 dengan intervensi using Adrenovo smartphone aplikasi BFF. Lalu Hades Nierenberg et al. Dengan sampel 157 dengan intervensi using web-based aplikasi install on the smartphone. Lalu Octaviani dengan sampel 60 dengan intervensi treatment application of ASI mobile. Untuk summary primer outcome sama secondary outcome-nya, penelitian dari Jennifer
Untuk primernya exclusive breastfeeding as common in the intervention group, lalu secondary outcome-nya most women receive lactation support in the hospital after delivery, women primarily receive post discharge lactation support from a lactation professional, receive support from their option, women, infant, and children with program. Lalu penelitian dari Akana dari semua dan lactation dari baby demi injection of breastfeeding prolactal acute and neonatal outcome the main weight of babies untuk sekunder outcome-nya. Lalu untuk primary outcome-nya the rate of exclusive breastfeeding until 6 months in the control group is 48,5% and the intervention group is 97,3%. Lalu penelitian dari Annie Volender Rosa dengan sosial media WhatsApp dengan primer outcome-nya the intervention group under best breastfeeding average had 6 times more exclusive breastfeeding than the control group. The group that received exclusive breastfeeding get more knowledge. Lalu penelitian Deborah dengan primer outcome-nya exclusive breastfeeding was observation include group at the segment of follow-up 33,3% in the intervention group and 8,3% in the control group. Intervensi untuk sekunder outcome-nya, the intervention was a protective factor that reduced early interruption of exclusive breastfeeding during the first 6 months by 62% when compared to the control group. Lalu penelitian dari Adam menggunakan sosial media smartphone BFF exclusive breastfeeding after 6 months postpartum in the intervention group 13,8% and the control group 17,8%. Untuk sekunder outcome-nya breastfeeding initiation, breastfeeding with and without formula until 6 months postpartum, and self-report breastfeeding challenge reasons for formula insertion and test breastfeeding or pumping result in the hospital and home. Lalu penelitian Hades Member et al. Menggunakan platform smartphone dengan primer outcome-nya aplikasi group 59,8% and control group 49% pasien keep exclusive breastfeeding to their child. Lalu secondary outcome-nya the rate of the primary outcome of lactation at 3 months after delivery was significantly higher in the aplikasi group dan in the control group. Lalu yang terakhir penelitian dari Octaviani dengan ASI Mobile Android based aplikasi from the counseling group mother who have the exclusive breastfeeding as much as 13 people, 21,7%. The ASI Mobile application group there are 30 research samples as many as 22 people, 37% mother who give exclusive breastfeeding. Dengan sekunder outcome-nya mother attitude there is a significant difference between before with the after given ASI Mobile application. Lalu pendidikan gizi dengan ASI eksklusif, intervensi pendidikan gizi dengan menggunakan smartphone menghasilkan rata-rata keberhasilan ASI eksklusif antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol sebesar 1,23. Terdapat 7 penelitian, 95% CI 1,08 dengan 1,39 dengan P 0,001 kuadrat sama dengan 97,1%. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara pendidikan gizi menggunakan ASI smartphone dengan keberhasilan ASI eksklusif. Lalu namun terdapat satu artikel yang signifikan, yaitu penelitian oleh Arkana Patel et al. 2018 dengan platform yang digunakan adalah smartphone, weekly telephone counseling, dan daily health promotion technique dengan RR 3,49. Untuk discussion-nya, nutrition education merupakan sebuah dasar dalam memahami dan tindakan dalam memenuhi nutrisi. Hal tersebut berkaitan dengan pengalaman belajar yang dirasakan dan difasilitasi dalam praktik makan dan perilaku terkait nutrisi untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Pendekatan ini berpusat pada gaya hidup dan meningkatkan motivasi untuk melakukan tindakan dalam nutrisi
dalam pemenuhan nutrisi. Metodologi berbasis tindakan dalam nutrisi education, social marketing, divergent communication, komunikasi nutrisi, and health promotion. Lalu ada nutrition educative efektif. Nutrition education dapat efektif apabila memenuhi strategi berikut. Yang pertama ada hands-on experience, lalu ada various skills of modeling, include fictional stories, example, and case, learning by experience, trial and error, maintaining activities over a long period, participation, dialogue, and discussion, multiple channels and multiple activities, multi-sectoral collaboration. Lalu intervensi pendidikan gizi dan ASI eksklusif. Intervensi pendidikan gizi yang tepat dapat membantu dan meningkatkan pengetahuan ibu hamil serta meningkatkan sikap tentang praktik dalam pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif dengan pemberian ASI eksklusif dapat membantu meningkatkan kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak-anak. Nutrition education with smartphone. Pada ibu hamil yang rutin melakukan pemeriksaan antenatal care dapat saat kehamilan dan menerima konseling terkait menyusui, menunjukkan bahwa lebih baik dalam pemberian ASI dan MPASI untuk anak mereka. Konseling menggunakan ponsel dan smartphone dinilai lebih efektif dibandingkan dengan konseling secara individual dengan kunjungan rumah atau datang ke pusat kesehatan. Penggunaan smartphone atau ponsel yang semakin luas saat ini memungkinkan untuk melakukan promosi kesehatan dan merubah perilaku untuk ibu dan keluarganya. Cara mendeteksi masalah dini terkait menyusui yaitu dengan konseling dapat diberikan dengan cara mengirimkan pesan singkat yang berisikan pengingat serta pesan promosi kesehatan praktik menyusui, juga dapat ditingkatkan melalui konseling menggunakan smartphone. Penelitian dari Pittel et al. 2018 dengan judul Cell Phones for Breastfeeding Counseling First Trial in India, pada kelompok intervensi tingkat pemberian ASI eksklusif mencapai 95%, sedangkan pada kelompok kontrol hanya 48,5% bayi yang mendapat ASI eksklusif. Intervensi menggunakan smartphone ini berdampak baik dalam pengurangan signifikan terhadap pemberian susu botol dan peningkatan berat badan pada bayi. Lalu nutrition education intervensi dengan eksklusif breastfeeding. Pemberian edukasi mengenai promosi atau edukasi tentang menyusui pada sebelum atau setelah melahirkan dapat meningkatkan pemberian ASI eksklusif 6 kali dibandingkan dengan tidak diberikan edukasi. Peningkatan pemberian ASI eksklusif berkaitan dengan frekuensi dukungan yang diberikan pada ibu menyusui melalui pesan teks harian dan konseling mingguan yang dilakukan oleh konselor. Lalu dukungan dari konselor laktasi mendukung ibu menyusui untuk mendapatkan informasi yang akurat dalam segi medis. Bahkan konselor laktasi juga memberikan saran apabila ibu mengalami sakit. Yang kelima, konklusinya dari studi tersebut terdapat limitation, yaitu pemilihan artikel dengan batasan hanya 5 tahun terakhir kemudian menjadi salah satu kekurangan dari artikel ini. Efek intervensi atau pengamatan yang cukup lama yaitu 6 bulan untuk keberhasilan ASI eksklusif juga dapat menjadi risiko bias pada penelitian. Lalu konklusinya, berdasarkan hasil sistematik review dan meta-analisis diketahui bahwa intervensi menggunakan smartphone dengan metode mengirimkan pesan singkat setiap hari dan konseling melalui telepon setiap minggunya dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan ibu dalam memberikan ASI eksklusif pada anak. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.